pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu di dalam kebaktian Minggu tanggal 19 September tahun 2021 pada pagi yang indah ini. Biarpun kita kebaktian masih di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita dan semangat kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dan kita akan kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita awali kebaktian kita pada pagi yang indah ini dengan kita akan memujikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 356B, bait yang pertama, ketiga, dan keenam. Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menerima hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dua perintah Tuhan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama, yang harusnya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya kita belum bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari secara sempurna. Untuk itu marilah kita menyesali dosa-dosa kita dan mengakui dosa kita dengan kita menyanyikan penyesalan dosa
Dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah dipanggil Allah, kita senantiasa diberkati oleh Allah. Dan pagi ini kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam 1 Korintus 2, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan sebagai manusia baru, kita pun juga diberi Tuhan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru pada pagi yang indah ini terambil di dalam Yakobus 4 ayat ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita akan sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 416, bait yang pertama dan yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Hampir atau masih
Jemaat, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa atas berkat karunia yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Kau sudah sediakan waktu buat kami ya Bapa, untuk kami bisa hadir tempat ini ya Bapa, untuk kami dapat bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesegaran kami pada pagi yang indah ini Bapa, sehingga kami bisa datang tempat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa terkhusus buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berpergian ya Bapa. Kemanapun saudara kami berpergian, Tuhan kiranya Engkau bimbing, Engkau sertai ya Bapa, sehingga saudara-saudara kami ini dapat selamat dan sampai dengan tujuannya dengan selamat karena berkat-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat warga jemaat Gereja Kristen Jawa, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau berkati pekerjaan kami ya Bapa, Engkau berkati usaha kami ya Bapa, untuk kami mencukupi kebutuhan kami, untuk mencukupi keluarga kami ya Bapa. Berkati apapun pekerjaan kami ya Bapa, sehingga kami dapat bekerja dan kami dapat menghidupi keluarga kami dengan baik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam minggu ini akan memperingati hari ulang tahunnya ya Bapa. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami pada tanggal 21 September ada saudara Christine Surya Suminar. Tanggal 24 September ada Ibu Lasiem. Tanggal 24 September saudara Randy Buana. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati saudara kami ini, orang tua kami ini Bapa, biarlah di dalam tambah umurnya Bapa, tambah juga semangatnya untuk dekat dengan Engkau, semakin lebih dan lebih ingin selalu bersetamu ya Bapa, selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat kami yang bekerja di dalam bidang kesehatan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami ini ya Bapa. Bila Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan buat saudara kami ini di dalam pekerjaannya, di dalam bidang kesehatan yang saat ini sedang gencar-gencarnya menghadapi virus COVID-19 ya Bapa. Berkati saudara kami ini, biarlah mampu untuk bekerja dengan baik, hanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, yang mungkin saat ini sudah mulai tatap muka ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami ini, Engkau berikan kekuatan kesehatan, biarlah anak-anak kami ini mampu ya Tuhan untuk senantiasa mengikuti pelajarannya dengan baik, sehingga anak-anak kami ini melalui pembelajaran ini Bapa dapat mempersiapkan masa depannya nanti dan dapat menggapai cita-citanya nanti ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami ini ya Bapa. Biarlah anak-anak kami dapat mendapatkan pekerjaan dan kedepannya dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya dan terlebih sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di lingkungan kami ini ya Bapa, di Surakarta, di Sukoharjo dan sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau pakai ya Bapa melalui Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen ini Bapa sebagai lantaran berkat dari Engkau ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara ini yang lagi gencar-gencarnya mengatasi wabah COVID-19 Bapa. Engkau berkati Bapak Presiden, Engkau berkati seluruh pemimpin-pemimpin di bawahnya ya Bapa. Biarlah keputusan kebijakan yang diambil hanya
sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terlebih ya Bapa, supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir di muka bumi, di Indonesia tercinta kami ini ya Bapa. Tuhan, banyak sekali doa dan permohonan kami yang kami naikkan. Tetapi Tuhan, karena kebodohan kami ini, kami belum bisa menyebutkan satu persatu. Terselip dosa dan kesalahan di dalam kami berdoa ini Bapa, Tuhan kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Dan persembahan kita pada pagi yang indah ini akan didasari dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan jalannya persembahan kita pada pagi yang indah ini, kita akan iringi dengan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan yang kedua. Sekarang beri syukur. Kita angkat persembahan ini dengan doa saya antarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan buat kami pada pagi yang indah ini Bapa. Saat ini Engkau beri waktu buat kami untuk kami memberikan persembahan ya Tuhan. Bapa, seberapapun persembahan yang sudah kami haturkan Bapa, Tuhan kiranya Engkau berkati. Biarlah persembahan-persembahan yang kami sudah berikan ya Bapa, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Sehingga persembahan ini berguna buat kemuliaan nama-Mu di bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat majelis gereja yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dalam mengelola persembahan ini yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kemudian kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya berkati, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan terlebih nantinya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak-Mu yang Engkau pakai di dalam melantarkan firman-Mu itu Bapa, kiranya Engkau berkati, sehingga apa yang keluar dari mulutnya ya Bapa, hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan belajar bersama
Kita akan merasakan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, yang didasari dari bacaan Injil Yakobus 3 ayat 13 sampai ke 4, sampai dengan Yakobus 3 ayat 4 sampai yang ketiga. Yakobus 3 ayat 13 sampai Yakobus 4 ayat yang ketiga. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bahagia sekali kita bisa bersama-sama merayakan hari Minggu pada pagi yang indah ini. Kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kita pada pagi ini. Biarpun masih di rumah kita masing-masing, biarlah kita tetap semangat untuk kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul atau tema kita pada firman kita pada pagi yang indah ini adalah menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah kebajikan dan kearifan. Kebajikan dan kearifan. Nah, kata bijak ini sering sekali ada di dalam orang-orang yang seringkali melakukan dengan kebaikan, melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih,
Saya yakin Bapak Ibu semua, saudara-saudara, tahu cerita tentang Mahabharata. Cerita Mahabharata itu menceritakan tentang perebutan kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua tahu sifat-sifat dari para Pandawa dan Kurawa. Kita lihat dulu Kurawa. Kelompok Kurawa ini adalah orang-orang yang mempunyai sifat ataupun mempunyai keinginan atau ambisi untuk memenangkan pertarungannya dengan Pandawa, yaitu menjadi pewaris tahta di kerajaannya itu. Kurawa mereka itu bagaimana caranya, dengan bagaimanapun cara untuk mendapatkan kekuasaannya itu. Dia menggunakan banyak cara yang culas, yang curang, jahat, menjatuhkan, memfitnah demi kekuasaan yang dia inginkan, demi sesuatu hal yang dia inginkan. Kita lihat Pandawa, Bapak Ibu. Pandawa di dalam menghadapi kecurangan orang-orang Kurawa itu, dia tetap sabar, kompak, bekerja keras dan jujur. Sehingga pada akhirnya nanti para Pandawa ini mempunyai kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Amarta. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Pandawa yang dianiaya, yang difitnah, akhirnya dibuang dari kerajaan, kemudian berkelana sampai akhirnya bekerja keras bagaimana caranya, sabar menghadapi penderitaan. Akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah tanah dan akhirnya dengan kerja yang luar biasa, dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, mereka mendapatkan kerajaannya sendiri yang diperoleh dengan kerja keras dan usahanya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita Mahabharata ini suatu cerita yang luar biasa, yang banyak sekali cerita-cerita atau motivasi-motivasi yang buat yang melihat ataupun pendengar ataupun yang mengikutinya. Bagaimana cara orang itu hidup, bagaimana cara orang itu bisa menghadapi orang yang jahat, bagaimana cara kita itu bisa menghadapi kejahatan dengan kesabaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, menceritakan tentang adanya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat yang datangnya dari Tuhan tersebut yang kita baca tadi adalah pembawa kebaikan, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ada juga yang datangnya dari nafsu manusia dan setan-setan, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, pertengkaran, membunuh, dan sebagainya, perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu yang saat ini mungkin senang dengan sinetron, wah yang sekarang mungkin lagi
sinetron yang hangat-hangatnya, yang banyak disukai oleh ibu-ibu yang sering melihat sinetron pasti tidak pernah lepas dari yang namanya Ikatan Cinta. Wah, Bapak Ibu, di sini juga diceritakan seorang tokoh yang namanya Elsa, yang dengan segala upaya, dengan kejahatannya, bagaimana dia akan mendapatkan keinginannya dengan berbagai cara, dengan kejahatan, dengan cuplas dan sebagainya, hanya untuk memenuhi nafsunya. Tetapi Mbak Andin yang tokoh protagonisnya begitu sabar menghadapi keculasan dari Elsa ini, dan akhirnya Mbak Andin ini hidup bahagia. Nah, itulah sepenggal sinetron yang banyak disukai oleh ibu-ibu. Saya tidak suka sinetron, tapi tiap hari saya diceritain sama istri saya masalah sinetron ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, kita manusia yang sudah dipanggil Tuhan, kita manusia yang sudah diselamatkan Tuhan, yang ditebus oleh darah Yesus, berarti kita sudah menjadi manusia baru. Selayaknya kita mampu menjadikan kehidupan kita ini menjadi hidup yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tadi apa? Yaitu hidup dengan kesabaran, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, menjadi pendamai, dan sebagainya. Hidup baru, hidup yang sudah menjadi manusia baru, kita harus bisa menyatakan hikmat dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, dan di masyarakat kita tinggal, kita harus bisa menyatakan hikmat yang dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sudah diselamatkan, sebagai manusia yang sudah dipanggil Allah, kita belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarpun itu kecil pun, berbuat baik buat sesama kita. Sesama kita berarti bukan hanya untuk orang seiman kita aja, bukan hanya untuk keluarga saja, bukan hanya untuk tetangga kiri kanan kita, tetapi lebih dari kita akan mengaplikasikannya, berbuat baik, menyatakan hikmat di dalam kehidupan kita untuk semua orang, untuk sesama kita, dimanapun kita berada. Dan terlebih kita akan memulainya di lingkungan terdekat kita, yaitu di keluarga kita. Keluar lagi di lingkungan sekitar kita, keluar lagi dimanapun kita berada, di pekerjaan, di tempat pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Kita belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik, menjadi pendamai adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Terlebih Bapak Ibu, di saat pandemi sekarang ini, di saat banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, marilah kita belajar bersama, saling memperhatikan pada orang di sekeliling kita, menjadi pendamai, menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi penyejuk dimanapun kita berada, bukan malah menjadi provokator, tapi biarlah kita menjadi penyejuk, bisa kita menjadi pendamai dimanapun kita berada. Saat inilah kita akan belajar bersama-sama dimanapun kita berada, sekecil apapun, berbuat baik kepada
semua orang. Menjadi pendamai dimanapun kita berada. Karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita mengaplikasinya. Hikmat dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang berhikmat itu mendatangkan kegembiraan dan manfaat bagi sesama dan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Pengendalian diri atas ambisi berkuasa dan bentuk-bentuk kesombongan lainnya justru akan menempatkan dia dan diri kita menjadi manusia terpuji. Keberhatian diri bukan terletak pada posisi, tetapi pada fungsi kita dimanapun kita berada. Kita harus melaksanakannya hikmat yang dari Tuhan itu kepada semua orang, kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Karena hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan hidup untuk kita sudah menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersaat teduh dan kita akan merenungkan firman yang sudah kita dengar ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Terima kasih Bapa dan Tuhan Yesus, kami akan akhiri firman yang sudah kami dengarkan ini dan kami akan tutup dengan kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami yang akan kami nyanyikan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Di jalanku kuiring. Demikian Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita sudah selesai. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Amin.